Mengejutkan, hari ini ada dua berita terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Langsung saja ke berita yang pertama. Perbedaan antara Kang Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika mengawali tahun baru 2023. Kang Deddy begini, N. Ratna begitu. Setiap orang memiliki resolusi untuk mengawali tahun baru. Resolusi itulah yang mendoktrin setiap orang mencapai mimpi-mimpi di tahun tersebut. Tidak terkecuali Kang Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika. Kedua pasangan suami istri yang sedang pisah ranjang itu memiliki cara masing-masing mengawali tahun baru 2023. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Dilihat dari Instagram Kang Deddy Mulyadi, anggota DPR RI Komisi 4 itu memilih untuk menepi di awal tahun. Baginya menepi di awal tahun adalah proses mengumpulkan energi untuk melangkah lebih pasti di tahun 2023. Menepi di tanggal 1 Januari tahun 2023 agar langkah kita lebih pasti. Selamat tahun baru, bahagia ada di hati kita, tulis Kang Deddy Mulyadi. Sementara hal yang berbeda dilakukan oleh N. Ratna Mustika. Sebagai Bupati Purwakarta, ia sibuk melakukan tugasnya di awal tahun 2023. Melalui Instagramnya, N. Ratna Mustika mengunggah beberapa foto yang memperhatikan dirinya sedang melakukan apel bersama abdi negara lainnya di kantor Bupati Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim, mengawali hari Senin pertama di tahun 2023 dengan melaksanakan apel pagi bersama ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta, tulis N. Ratna Mustika sebagai caption. 2023 semangat baru, harapan baru, sambungnya. Berita yang kedua. Deddy Mulyadi, sistem pemilu proporsional tertutup tumbuhkan oligarki politik. Anggota DPR RI Deddy Mulyadi menilai sistem pemilu proporsional tertutup adalah sebuah kemunduran dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Menurut Deddy, sistem pemilu paling ideal untuk mematangkan proses demokrasi di Indonesia adalah proporsional terbuka yang merupakan kompromi antara proporsional tertutup dan distrik. Sistem proporsional terbuka ada dialektika demokrasi yang mencerminkan keterwakilan partai dan masyarakat, sehingga sistem itu yang ideal dalam proses pematangan demokrasi di Indonesia, sehingga kita akan masuk pada pematangan politik menuju sistem distrik murni, ujar Deddy Mulyadi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Sebaliknya, lanjut Deddy, untuk wacana kembali ke sistem proporsional tertutup justru merupakan sebuah kemunduran dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Wacana kembali ke sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran dalam kedewasaan berdemokrasi sehingga publik kehilangan keterwakilannya dan partai memiliki otorisasi menentukan anggota legislatif berdasarkan kehendak pimpinan partainya, sehingga oligarki politik akan tumbuh dengan kuat dalam sistem proporsional tertutup, ucapnya. Hal tersebut, kata Deddy, berimplikasi pada minat masyarakat untuk datang ke TPS akan mengalami penurunan tajam, sebab masyarakat merasa kehilangan keterwakilannya. Bahkan dalam pemilu yang digabung antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, orang memiliki kecenderungan memilih presiden saja tanpa memilih legislatif, kata politisi yang juga wakil Ketua Komisi 4 DPR RI itu. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari mengatakan ada kemungkinan pemilu 2024 berlangsung dengan proporsional tertutup. Sebab, saat ini Mahkamah Konstitusi tengah memproses uji materi soal Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait proporsional terbuka. Dilansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022, sidang dijadwalkan digelar pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Agenda sidang mendatang adalah mendengarkan keterangan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan pihak terkait. Adapun gugatan uji materi terhadap sistem pemilu ini telah teregistrasi dengan nomor perkara 114, PUU XX per 2022. Uji materi ini diajukan oleh 6 orang, yakni Demas Brian Wicaksono, pemohon 1, Yuwono Pintadi, pemohon 2, Fahru Rozi, pemohon 3, Ibnu Rahman Jaya, pemohon 4, Rianto, pemohon 5, dan Nono Marijono pemohon 6. Bagaimana menurut pendapat Anda?